Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Daraba yadribu darban wa madraban fahuwa daribun wa dhaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Farra yafirru farran wa mafarran fahuwa farrun wa dhaka mafrurun firra la tafirra mafirrun mifarrun. Wa'ada ya'idu idatan wa maw'idan fahuwa wahidun wa dhaka maw'udun id la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun. Yasara yaisiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wa dhaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun. Sara yasiru sairan wa masiratan fahuwa sairun wa dhaka masirun sir la tasir masirun masirun misyarun. Sara yasri sirayatan wa masran fahuwa sarin wa dhaka masriyun isri la tasri masron masron misron. Waqayaqi wiqayatan wa mawqan fahuwa waqin wa dhaka mawqiyun qi la taqi mawqan mawqan miqan. Syawa yashwi syai'an wa mashwan fahuwa syawin wa dhaka mashwiyun ishwi la tashwi mashwan mashwan mishwan. Adama ya'dimu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wa dhaka ma'dumun idin la ta'dim ma'dimun ma'dimun ni'damun. Wa ada ya'idu wa'dan wa maw'idan fahuwa wa'idun wa dhaka maw'udun id la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun. Fa'a yafi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'in wa dhaka mafi'un fi'la tafi' mafi'un mafi'un mifa'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Baik, baca Fatihah ya. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif, dan juga untuk semua donatur Al-Aziz. Apalah dan siapalah kita kalau tanpa bantuan donatur. Mudah-mudahan donatur yang sudah meninggal Allah ampuni segala salah dan dosanya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, kesehatan, keluarga besarnya juga dikasih keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti ila hadrati sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz san jami'a wali songo Husan Mbah Khalil Bangkalan Madura Mbah Semasri Jombang Kiai Abdul Rahman, Kiai Asad Samsul Arifin Situbondo, Huson Ilaro, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Selaga, Mbah Kota, Mbah Gede Pasuruan, Huson Ilaro, Habib Soleh Tanggul,
Kiai Ahmad Siddiq Jember, semua ulama-ulama yang ada di Jawa Timur, para pionir-pionir ilmu nahwu yang ada di Jawa Timur dan sekitarnya, di Madura dan sekitarnya, Huson ila roh Mbah Sumbu Lasem, Mbah Maimun Zubair, Mbah Bisri Mustafa, Mbah Maksum Lasem, semua ulama-ulama yang ada di Rembang dan sekitarnya, Huson ila roh Mbah Ahmad Mutamakin, Kiai Abdullah Salam, Kiai Sal Mahfud, Kiai Muhammadun, Kiai Abdullah Rifai, semua guru-guru yang ada di Pati dan sekitarnya, khususon ilaro Mbah Yasin Bareng, Mbah Asnawi Kudus, Mbah Arwani, Mbah Turaihan, Mbah Mun, Mbah Anwar, Mbah Ali, Mbah Yai Fatoni, semua guru-guru yang ada di Kudus dan sekitarnya, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Mbah Sore Darat Semarang, semua para sesepuh yang ada di sekitaran Cirebon dan sekitarnya, Huson Ilaro, Syekh Kuro Kerawang, Syekh Yusuf Purwakarta, khususon Ilaro Syekh Nawawi Banten, Abuya Demyati, semua paku bumi yang ada di Banten dan sekitarnya, Huson Ilaro Kiai Yusuf Taujiri Garut, Ajengan Khair Afandi, Ajengan Ilyas Ruhiyat, Ajengan Ruhiyat, Mama Falak Bagintongan, Aba Anom Tasikmalaya, kelewat tadi. Kemudian khususan ilaro Kiamat Syadibi, Angnuh Cianjur, semua ulama-ulama yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Nusantara, guru sekumpul yang ada di wilayah Kalimantan semuanya. Nafanallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala sekarang 52 3 dari atas ya. Wa alamul jinsi mawdhu'un lil haqiqati bi'tibari huduriha adh-dhihni alladhi huwa naw'un tusukhissalaha ma'aqat'in nadhari an afradiha. Wa alamul jinsi, dan bermula alam jenis, maudhu'un itu didesain, itu diletakkan, lil haqiqati untuk makna hakikat, bi'tibari nadhari, bi'tibari huduriha, dengan menghitung hudurnya, hadirnya hakikat. Nah, dulu suruh baca WA nih ayat naon ya. Bi'tibari huduriha, dengan menghitung hudurnya hakikat, azihni yang bangsa hati. Azihni yang bangsa hati. Alladhi, yaitu huduruha azihni, wa iya alladhi, nau'un itu jenis, tusukhiso yang difokuskan, tusukhiso yang difokuskan, apalaha kepada hakikat, ma'aqat in nadhari, serta memutus pandangan, an afrodiha, dari tunggal-tunggalnya hakikat, yaitu hakikatnya alam jenis. Jadi maksudnya gini loh, alam jenis itu didesain untuk makna hakikat, dipandang dari sisi hadirnya dalam hati. Alam jenis contohnya usamah.
Usama itu kan dalam pandangan hati seseorang yang mengatakan Usama itu kan berarti kelompoknya macan. Macan dalam arti macan yang sebenarnya. Terlepas macan itu ada macan tutul, ada macan kumbang, ada harimau, ada macam-macam lah. Macan tutul, tutul udah tadi. Wah, jenisnya kan beda-beda. Ada enggak? Beda sama Riu. Macan apa kemarin dia? Macan ompong. Nah, ngerti maksudnya? Jadi macan dalam arti apa? Usama yang mencakup berbagai macam jenis macan, tapi tidak memandang jenis-jenisnya macan, afrod-afrodnya macan. Ngerti maksudnya? Begitu juga musang. Musang itu su'alah untuk mana sa'lab. Kan gitu. Pokoknya jenis musang semua yang tadi sore udah dibahas itu. Itu maksudnya. Wa amma alamus saksi, dan adapun bermula alam saksi, berarti kan alam nama personal, nama individual. Fahuwa maka bermula alamus saksi, ma itu nama alam, wudhi'a yang didesain, yang diletakkan apa ma, limufrodin bagi tunggal, muayyanin yang ditentukan, minal afrodi nyatanya dari tunggal-tunggal yang ada, al khawarijiyati yang real gampangnya lah. Bihai maksudnya yang bangsa luar itu yang nyata. Jadi enggak zihni. Tadi kan zihni. Kalau alam saksi, alam jinsi, ngerti? Nah ini khawarijiyah nyata. Bihaitsu la yatanawalu, dengan sekiranya tidak mencakup, tidak mengenai apa ma atau mufrad muayyan, ghairahu pada lainnya mufrad muayyan, illa biwat'in kecuali dengan desain peletakan akhoro yang lain. Nah, kalau alam saksi itu nama yang difokuskan untuk nama seseorang, umpamanya Zaid atau nama Boko. Lu ngeliatin apa? Kucing kawin. Lah ya kucing kawin yang diliatin mulu. Boko itu mana sih? Ya itu orangnya. Ya kan? Al mana? Nah, itu jogorokannya. Jadi nggak ada istilahnya nama lain yang menyerupai atau yang sama, kecuali memang ada nama Al-Mairi yang lain, orang lain yang diberi nama Al-Mairi. Nah, itu maksudnya illa biwat'in akhoro la yatanawalu ghairahu illa biwat'in akhoro. Waqad kasuro, dan betul-betul banyak apa haudul fuhuli min aimmatin nahwi wal usul, apa haudul fuhul apa namanya, haudun itu penyelaman kedalaman gitu loh. Maksudnya banyak sekali pendalaman materi lah kalau bahasa sekarang mah. Min aimmatin nahwi, dari ulama-ulama nahwu, wal usuli, dan usul maksudnya usulnya nahwu. Maksudnya pokok dasar ilmu nahwu gitu loh. Fil farqi, dalam membedakan baina ismil jinsi, bainasmil jinsi, antara isim jenis, wa alamis saksi, dan alam sakhs. Walam yabroh lahum fi midaniha raqdhun. Walam yabroh, dan tidak intinya lahum itu bagi a'immatun nahwi fi midaniha, dalam medannya apa no? Kemana haknya? Itu kan hak kan ya? Ada yang hi gak? Fi midaniha, dalam medannya a'immatun nahwi, apa raqdhun, kesempatan. Maksudnya enggak ada putusnya lah. Raqdhun itu jeda, putus. Jadi enggak ada intinya. Bagi ulama-ulama nahwu itu selalu membahas terus menerus tanpa jeda, tanpa ya pokoknya
ilmu nahwu perbedaan tadi antara alam jinsi, alam saksi itu senantiasa berkembang, senantiasa dibahas. Walam yazal dan tidak henti-hentinya apa kejadian ya taridu itu menentang via di dalam a'immatun nahwi apa ba'duhum sebagian a'immatun nahwi ala ba'dhin atas sebagian yang lain. Wama dan bermula keterangan zakarna yang telah menyebutkan siapa kami hu pada ma kafin. Nah, itu isim mangkus. Asalnya kafiyun. Kafa itu loh. Kafa yakfi kan fahuwa kafin. Sama Roma yarmi fahuwa romin. Ntar kaget lagi. Ntar itu kafun. Huruf kaf pak. Huruf kaf dari mana? Harokatnya benar. Kafin itu mencukupi. Fi tahqiqil farqi dalam menyatakan perbedaan bainahuma antara alam saksi dan alam jinsi. Insyaallah taala. Udah yang dibahas tadi alam saksi begini, alam jinsi begini, ya udah cukup sebenarnya. Oke, titik pembahasan alam nama dipandang dari sisi jinsi dan saksi udah selesai. Sekarang pembahasan yang berikutnya pembagian alam juga, cuman dipandang dari sisi kunyah, lakob dan itu nanti bawahnya ada asmo, alam asma, gitu loh. Wayang qasimu dan terbagi apa al alamu alam, aidan khali juga sebagaimana pembagian alam jinsi dan alam saksi itu intinya aidon min haitsu huwa dari sisi bermula alam wa aidon dan begitu juga kalimatun itu kalimat la tusta'malu yang tidak dipergunakan apa kalimat illa ma'a syai'aini kecuali bersama dua perkara. Bainahuma yang itu antara syai'ain. Coba gue nak ngetes sama lu no, apa bacanya itu sama Santi coba. Bainahuma apa? Tawakufu. Senok tawakifu. Santi? Tua. Oh, kenapa nggak muda aja? Nah ini kan bukti ya. Loh ini konkret, real. Kan menyaksikan semua, kalian pun ngelihat semua kan. Nyimak kitabnya. Kenapa lu bikin fi'il? Kenapa lu nggak bikin masdar? Nah, kan itu kan bainahuma. Ngerti maksudnya? Fi tahqiqil farqi bainahuma ma syai'a ini bainahuma tawafukun. Ngerti no? Apa? Makanya gua nih ini maksud gua begitu supaya kalian tergerak semangatnya dalam baca kitab itu jangan terpaku. Iya itu memang lu baca tuafiku ya enggak nangis dia. Lah iya kan? Lah cuma kan masdar itu. Bainahuma tawafukun. Dari kata-kata tawafako ya tawafaku tawafukan. Tawafukon. Tawafukun bermula kecocokan. Wafako itu loh. Bainahuma yang itu antara syai'a ini tawafukun bermula kecocokan fil makna di dalam maknanya. Wa yumkinu dan memungkinkan apa al istighna'u tidak butuh gampangannya. Menganggap kaya, maksudnya menganggap kaya itu tidak butuh. Kalau orang kaya itu kan nggak butuh kan. Allah goni, kaya. Sifat goninya Allah nggak butuh kepada makhluk. Ngerti maksudnya kan? Itu al istighna. Bikullin dengan masing-masing minhuma dari syai'ain anil akhari dari yang lain.
Wahia mansubatun ala annaha maf'ulun mutlakun khudifa amilu wujuban sima'an. Gini loh no. Wa aidon, ini kenapa baru dibahas. Wa aidon, dan bermula lafaz aidon, kalimatun itu kalimat, la tusta'malu yang tidak dipakai apa aidon, kalimat aidon, illa ma syai'aini, kecuali ini bahas aidon. Ngerti maksudnya? Lah kan dari kemarin kenapa baru dibahas? Kenapa nggak dari awal kitab? Nah, iya kan? Maksudnya ntar biar tuntas dulu, ntar baru di ini deh. Wahia, dan bermula aidon, mansubatun itu dibaca nasab, ala annaha atas sungguhnya aidon itu maf'ulun mutlakun, maf'ul mutlak. Khudifa yang dibuang apa amiluhu, amilnya maf'ul mutlak wujuban. Sima'an dengan simai, kaidah yang mengatakan aidon maf'ul mutlak itu simai. Au halun, atau nah itu aidon khali juga boleh. Ada dua pilihan. Khudifa yang dibuang apa amiluha, amilnya aidon, wa sohibuha, dan sohibul khal. Amiluha, amilnya khal, khalnya kan dari aidon. Wa sohibuha, dan sohibul khal. Wa takdiru, dan takdirnya amil dan halnya itu irji ila taksimil alam. Kembalilah kamu, itu kaitannya aidon, hal juga tadi, ngerti? Atau dengan juga, kembali ila taksimil alami, pada pembagian alam, rujukan dengan betul-betul kembali. Wa ila zikrihi, dan kepada pembahasannya alam, tsaniyan, hal yang kedua. Wa tawaqqafa, dan menangguhkan siapa Ibnu Hisyamin, Imam Ibnu Hisyam, fi arabiyatiha, dalam kitab arabiyahnya Ibnu Hisyam. Fi arabiyatiha, dalam bahasa Arabnya aidon, berkatanya begini. Qala As-Suyuti, berkata siapa Imam Suyuti, wa ka'annahu, dan seolah-olah Ibnu Hisyam dhanna, itu menduga siapa Ibnu Hisyam ha pada aidon, mutawallidatan, pada yang terlahir, fi lisanil fuqaha, dalam lisannya orang-orang ahli fikih. Walaisa, artinya benar. Walaisa, dan tidaklah ada apa al-amrus shawab, perkara yang benar, kadzalika, itu seperti itu, dhannaha mutawallidatun min lisanil fi lisanil fuqaha. Kadzalika faqad sabatat, maka betul-betul telah tetap apa aidon fil kalamil fasihi, pada kalam fasih. Udah segitu dulu, perhatikan. Ini bahas aidon. Kan tadi judul wayang qasimul alamu aidon. Kan gitu. Ini saya tulis. Alamu aidon. Nah kan baru ilah. Kan gitu, kunyatin dan seterusnya. Ini ada lafaz aidon yang dibahas. Aidon itu terkibnya bisa maf'ul mutlak. Ngerti? Simai. Kalau narkib aidon dengan maf'ul mutlak. Boleh juga ditarkib sebagai hal. Kalau ditarkib sebagai hal, aidon ini kan pasti punya sohibul hal dan mempunyai amil. Mana amil dan sohibul halnya dibuang? Kalau ditakdirkan irji. Ya tadi ila, ya udah di dalam kitab itu tadi irji ila taksimi dan seterusnya. Kembalilah, kan gini, alam terbagi juga kepada alam kunyah, alam asma dan alam
lakob. Sebelumnya kan alam terbagi, pertama alam jinsi, yang kedua alam saksi dan alam jinsi. Nah sekarang yang sekarang ini wayang kosimu dan terbagi apa alamu alam aidon khali juga kan gitu. Kama yang kosimu alamu ila saksin wa jinsin, nyambung maksudnya. Nah itu loh. Kalau aidon bahasa Indonesianya kan gampangannya juga. Alam terbagi juga kepada alam kunyah, alam asma dan alam lakob. Juga ini kemana? Kembali kepada pembahasan yang sebelumnya. Kan kemarin-kemarin udah saya jelaskan kan. Ini sebenarnya nggak terlalu sulit karena dari awal udah saya tegaskan. Oh gitu loh maksudnya. Cuman itu dibahas gitu kan. Alhamdulillah. Artinya ada dasarnya dan ada kaidahnya. Kalau mau keren kalian beli. Kemarin itu nggak dijual, bebas masalahnya. Kitabnya kiai saya itu Al-Mifan yang disarai dengan Rauhut Tarjuman. Itu banyak kaidah-kaidah keren lah yang ada di sana. Oke ya. Alam terbagi ilasmin pada alam asma. Alam nama biasa. Itu. Senoino ah. Wa kunyatin dan alam kunyah. Ntar saya tulis, papan tulis ini. Biar enak. Walakobin dan alam lakob. Dan ini yang pada pulang kan nggak ngaji. Maksudnya nggak ngaji bab ini kan. Nah. Fal ismu maka bermula alam asmo. Kalau bahasa Jawanya itu disebutnya alam asmo. Fal ismu maka bermula nama tapi alam ismu. Nyambung maksudnya. Nah itu jangan rancu. Alam itu nama, ismu juga nama. Tapi nama dalam ismu dibandingkan dengan alam kunyah dan alam lakob. Nyambung nih. Ntar lu bahasnya ismu pembandingnya huruf dan fi'il lagi kan kacau. Nah konteksnya di mana? Nah gitu loh. Ini bahas alam, bahas nama. Waqat yuqabiluhu alfi, itu ada itu. Waqat yuqabilu dan terkadang membandingi hu pada ismu apa alfi'lu wal harfu fi'il dan huruf. Wa huwa dan bermula muqabalatuhu alfi'la wal harfa al ghalibu itu normalnya, kaprahnya. Waqat yuqabilu dan terkadang membandingi muqabalah. Mananya muqabalah itu asal berhadapan-hadapan. Hu pada alam apa al-ala, hu pada ismu apa al-alamu alam. Kama sebagaimana keterangan fi qaulihim yang ada dalam ucapan orang Arab, ismul jinsi wa alamul jinsi. Ada isim jenis, ada alam jenis. Nyambung. Loh ini harus kalian bedakan loh. Ini masalah serius loh. Masalah penting sekali ini. Nah, bukan apa namanya ngarang-ngarang cerita nih. Itu maksudnya alam yang isim kadang-kadang pembandingnya adalah muqabalah itu pembanding namanya. Pembandingnya adalah fi'il dan huruf. Nyambung? Nah, kadang-kadang isim pembandingnya alam. Buktinya ada isim jenis, ada alam jenis. Nyambung? Nah, itu lain poin. Nah, terus waqat tuqabiluhu dan terkadang membandingi pembandingnya hu pada alam apa al kunyatu wal laqabu kunyah. Wal kunyah itu nanti ada penjelasannya. Wal laqabu dan laqab. Wa huwa dan bermula muqabalatul ismi al kunyata wal laqab. Itu isinya qad tuqabilul kunyah wal laqab. Wa huwa dan bermula perbandingannya alam dengan kunyah dan laqab. Al-muradu itu yang dimaksud guna di sini.
Wa yustafatu dan bisa diambil faedah min ta'rifihi dari kaidah alam asma lil kunyati terhadap alam kunyah wal laqabi dan alam laqab bima dengan keterangan sayati yang akan datang apa annal isma apa sejujurnya alam asma. Makanya saya nyebutnya ngikutin kiai-kiai yang dulu. Kiai dulu nyebutnya alam asma. Ngerti maksudnya? Supaya bahasa itu bisa membedakan antara isim, fi'il dan huruf. Kalau alam asma nanti pembandingnya kunyah sama laqab, begitu loh. Ma itu lafat wudhi'a yang diletakkan apa ma lidzati terhadap zatnya hakikat itu loh. Hakikatnya sesuatu bi khususnya dengan khususnya zat min ghairi isya'arin dengan tanpa memberitahu bimadkhin dengan memuji wala dzamin dan tidak mencela wa in tadhammana huma dan sekalipun menyimpan apa alam asma huma pada madhu dan zammu. Wadzalika dan bermula itu yang menyimpan madhu dan zammu kal Hasan wal Husain. Hasan kan bagus, Husain juga ada muji nggak itu? Ada, tapi itu nggak disebut alam laqab, tapi disebut alam asma. Kandungannya mempunyai makna pujian. Nyambung nih. Ini perhatikan. Ini perlu saya jabarkan. Mana ngopi dulu dah. Biar melek. Bismillah. Ini perhatikan. Ini saya tulis di bawah. Karena ini hanya penambahan tapi penting. Isim pembandingnya itu macam-macam. Ada isim yang pembandingnya fi'il plus huruf. Oke? Ada isim tapi pembandingnya alam. Ini buktinya ada alam jenis, ada isim jenis. Nyambung? Yang ketiga isim. Kan tulisannya ismun juga. Semuanya ini juga ismun. Nyambung. Tapi yang terakhir pembandingnya adalah kunyah plus laqab. Nah ini loh yang pembandingnya kunyah plus laqab yang dibahas sekarang. Nyambung maksudnya? Ini supaya nggak terjadi kerancuan, nggak terjadi kesamaran. Paham? Oke. Pin. Tuh. Pri. Hei beta. Paham beta? Iya pak, iya pak. Bukan disuruh tampil lupa. Rukun iman. La ilaha illallah. Antuk mina billahi. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Wa rusulihi. Wa bil yaumil akhiri. Wa bil qadari khairihi. Wa syarrihi. Begitu tampil di panggung. Hilang semua. La ilaha illallah. Udah gitu. Diazab sama Allah. Sendalnya hilang. Loh ya apa enggak? Wah keren Nur. Iya kan? Ah bahaya beta. Aduh. Oke. Itu iklan. Oke sekarang kita lanjut. Saya rasa biar ada pembandingnya. Wa yustafadu min ta'rifihi lil kunya wal laqab. Bima ini langsung didefinisikan. Nanti biar saya nggak ngulang. Tadi ada kaidah, bukan kaidah, pembandingnya alam asma. Itu kan alam kunyah sama alam laqab. Dari situ bisa digali, bisa diambil faedah bahwasanya alam asma itu ma wudhi'a lidzat bi khususiha. Perhatikan. Nanti alam tapi alam asma. Nah, gitu ya. Karena ini belum ini mukadimah aja biar nanti kalau paham kalian.
adalah ma wudhi'a lidzat bi khususiha. Nama isinya ma itu alam. Alam kan nama. Alam asma. Nama yang berupa asma adalah nama yang diletakkan untuk zat secara khusus. Yaitu contohnya ada orang jogorokannya seperti ini, itu namanya al. Kan gitu. Nah, min ghairi is'arin bimadkhin wala dhammin. Nama tadi enggak ada memuji, enggak ada mencela. Sekalipun nama tadi terdapat pujian atau celaan. Umpamanya namanya orang itu namanya Hasan. Hasan itu maknanya kan terpuji. Bagus. Berarti kan ada makna pujian. Tapi tujuannya bukan muji. Walaupun ada pujian, ngerti? Karena nanti memuji ada gelar namanya alam lakob. Umar tambahin Al Faruq. Ngerti? Umpamanya atau macam-macam lah nanti. Yang untuk lakob itu untuk memuji ataupun mencela. Begitu loh. Jelas ya? Nah itu kalau alam asma, nama yang memang diperuntukkan untuk zatnya seseorang atau zat sesuatu. Ini nama spidol. Iya kan? Spidol itu apa ya? Yang bentuk kayak seperti ini, itu namanya spidol. Boko itu mana? Ah itu orangnya yang nggak doyan air putih, sekarang mau udah doyan, ngerti? Air putih itu sehat, udah nggak doyan air putih. Atau mungkin Rio, ya nggak Rio. Rio itu mana? Ah itu orangnya yang kalau dipanggil jawabnya susah. Iya pak, ngomong iya aja susah. Paham maksudnya? Zatnya sesuatu. Siapa yang namanya Seno? Itu Seno yang ngadminin terus. Nah itu namanya itu maksudnya ma wudhi'a lidzati bikhususiha min ghairi is'arin bimadhin wala dhammin. Enggak ada maksud memuji ataupun mencela. Mencela bukan mencelat. Kalau mencelat mah lepas. Mencelat. Oke, nyambung ya. Nah, lanjut. Ilasmin. Nah, udah tadi ya. Fal ismu. Oh ya, udah ya. Sekarang kan kama itu ya. Kama ay kalladzi itu menandakan ma-nya isim mausul. Kalladzi seperti contoh, matsalna yang telah mencontohkan siapa kami pada ma. Ai fi ma marra, tegasnya pada keterangan pembahasan marra yang telah lalu apa ma. Kazaitin seperti Zaid. Zaid itu alam asmu. Alamun saksiyun yaitu kalau mau dibaca alamin saksiin boleh, kalian baca alamun boleh. Kalau alamin badal, alamin saksiin yaitu alam saksi, atau dibaca alamun saksiyun itu alam saksi. Bermula lafaz Zaid itu alam saksi, ngerti maksudnya? Wa usamata, dan seperti contoh Usamah itu sama bacanya alamin jinsiyin yaitu alam jinsi. Fakulun, maka bermula masing-masing minhuma dari Zaid dan Usamah. Yuqalu itu dikatakan lahu bagi kullun apa ismun alam asmo. Alam asmo itu kan tadi disebutkan. Udah satu deh saya sekarang dah biar gak ribet. Ini penting. Alamun maknanya terjemahan bebasnya adalah nama. Name. Ini kalau tadi udah dibahas, ini saya penterengin di sini. Kalau yang kemarin nama Usub ada alam saksiyun, nama individu. Saksiyun.
Yang kedua alam jinsiyun atau alam jinsi. Nah, ini udah dibahas kemarin, sahsiyun. Nah, yang sekarang terbagi 3. Itulah yang tadi bahas aidon itu. Ngerti? Yang pertama namanya alam asmo dulu. Yang kedua alam kunyah. Yang ketiga alam lakob. Asmo itu zat. Kunyah itu kait yang diawali dari abun atau umun. Lakob itu gelar gampangannya. Bukan kelar, kasih titik 3. Gelar. Apa jelar? Nah, alam asma itu apa? Ma wudhi'a lidzat bi khususiha. Lu ini gue ngeliat apa enggak? Lah mau gue hafal kan gitu kan? Min ghairi is'arin bimadkhin wala zammin. Udah segitu aja. Masih ada terusannya. Wa in tadhammanahuma. Kan gitu. Apa itu alam asma? Ma wudhi'a lidzat. Nama yang diletakkan untuk zat bi khususiha. Zat khusus. Tuh. Min ghairi is'arin, enggak ada pemberitahuan memuji atau mencela. Contohnya tadi bisa dari alam saksi Zaidun. Bisa juga dari alam jinsi Usamah. Nih, Zaid itu mana? Ya orang yang jogorokannya seperti itu diberi namanya Zaid. Ini contoh. Walaupun dari alam yang paling pinggir yang atas saksi, tapi selain nama saksi termasuk alam asmo. Nyambung? Wih. Begitu juga Usamah. Usamah ini yang dari yang jenis yang bawah, jenis macan. Tapi dia kalau dihitung dari alam yang ada 3, dia kategorinya adalah alam asma. Nyambung kan? Gampang kan? Loh. Pokoknya rumusnya belajar ilmu nahwu cinta. Udah titik. Enggak ada rumus lain. Kalau dasarnya berangkatnya kita memang cinta, udah berat terasa ringan. Loh kan gitu. Lah cinta aduh. Lu punya pacar Pri. Umpamanya pacarnya Apri ini mamangnya jalannya pincang. Gejluk ya. Karena Apri cinta. Oh cakep. Ya enggak? Oh, udah cakep aja namanya orang cinta mah. Yang jelek aja bisa ditutupi. Ngerti maksudnya? Nah, itulah. Kalau kalian ngajinya dasarnya itu wah keren pokoknya. Gitu loh. Sekarang berikut lanjutnya wal kunyatu dan bermula alam kunyah. Nah, yang kedua. Hiya ya kunyah ma ayilati itu alam. Ya alam kunyah suddirat yang diawali apa ma biabin dengan lafadz abin apa mananya? Bapak, bokap. Oh. Atau kalau bahasanya senok babi. Ya enggak? Udah pokok jangan main bibir mulu. Lu katanya pengen martabak kan tadi udah 3-4 potong martabak. Saya kasihin ke Boko semua. Lu kan mintanya martabak coklat tadi. Minta sama mama bukan? Nah, iya, dikasih nggak sama Pak Ustadz? Alhamdulillahnya. Kenapa tadi buber? Ada martabak, ada wah. Lu apek lu no, gak ikut no. La ilaha illallah no. Gua dikasih duit lagi sama Pak Haji Rastum 1 juta. Ya, dikasih lagi sarung 2 biji. Mereknya Wadimor. Ya, wah. Lah, dilalah senok kagak.
Ikut lah kan apek. Kalau saya ikut mah tadi dikasih dia. Lah emang dasar apek lu no. Bodoh amat lah. Au umin atau dengan lafaz umun. Wa ibaratu Ibni Hisyamin dan bermula ungkapan atau ibaratnya Imam Ibnu Hisyam fil Audhahi dalam kitab Al-Audhah itu. Ingat-ingat saya kan kadang-kadang lupa. Qala fil Audhah. Ya kan? Audhah itu kitabnya Imam Ibnu Hisyam. Berkatanya begini. Fal kunyatu kullu murakkabin idhofiyin. Boleh idhofiyin, boleh idhofiyun. Paling enak idhofiyun, sifatnya kulun. Boleh juga murakkabin, gitu loh. Sadruhu abun au ummun. Fal kunyatu maka bermula alam kunyah. Kullu murakkabin itu setiap susunan. Idhofiyin yang bangsa idhofi. Idhofi itu mudhof ilaih itu maksudnya murakkab idhofi. Sadruhu yang bermula awalnya murakkab idhofi. Abun itu lafaz abun au umun atau lafaz umun. Ka Abi Bakrin wa Ummi Kulsumin. Seperti nama Abi Bakrin dan Ummi Kulsum. Abu Bakar tahu kan? Nama sahabat. Ummi Kulsum tahu nggak? Macam-macam zamannya sahabat ada. Ummi Kulsum yang penyanyi Mesir itu. Ada penyanyi Mesir yang nyohor lagunya. Satu lagu itu hampir 1 jam. Budek sampai kelenger lu dengerinnya. Ngerti maksudnya? Wah itu lagu antara tahun 80-an. Lu belum lahir. Itu Ummu Kulsum. Ngerti? Nah, paling cepat itu 1/2 jam. Lah serius. Lagunya panjang-panjang. Ntar lu buka YouTube. Jadi biar lu gak ke Arab-Araban. Lah Ummi Kulsum ya kadang pakai jilbab, kadang enggak. Jangan mentang-mentang pakai bahasa Arab. Wah tayyib. Wah enggak? Wah manggut. Apa lagu bahasa Arab? Ya itu yang biar lu nggak korban ke Arab-Araban. Ya iya kan? Nyanyi mentang-mentang bulan Ramadan lagunya Timur Tengah. Nyanyi bab cinta. Lah yang nyanyi ya nggak pakai jilbab ya biasa-biasa aja. Ngerti maksudnya? Biar fanatiknya nggak salah kaprah. Gitu loh. Ya ilaha illallah. Udah gitu ngerti aja kagak manggut-manggut doang ya. Lah iya kan? Lah itulah al. Lah iya kan? Tadi bagaimana lagunya? Wah, bagus, Pak. Saya terenyuh, Pak. Terenyuh kenapa? Tidak tahu artinya, Pak. Kan gitu kan? Aduh, kacau. Intaha. Itu tulisannya nih. Ntar lu baca lagi lu. Kan begitu. Ini gue kasih tahu. Ini singkatan dari intaha. Ntar lu baca masa iya. Lah kacau. Nyambung. Pin kayak pin. Lu tulis pin. Telah rampung. Ntar ada mimro. Dalam ilmu hadis biasanya banyak singkatan. Itu Muhammad Romli. Ada yang kho, itu Imam Bukhari. Mim, Imam Muslim. Ada kode-kode. Nah, itu ya sama ini intaha. Ntar lu bacanya lah kacau ya udah. Intaha telah rampung apa qaulu Ibnu Hisyam. Jadi kalau secara definisi udah tanggung dah biar sekalian contohnya ya. Wa minhu dan dari pendapatnya Imam Ibnu Hisyam yu'lamu bisa diketahui apa annal kunyata apa sesungguhnya alam kunyah majmu'ul ismaini itu gabungan 2 nama. Majmu'ul ismaini itu gabungan 2 nama. Mutadhoyiko ini apa mutadhoyifain itu no? Kalau kitab kalian kan kof ya, yang bener fa. Kalau saya kalau mutadhoyiko ini yang sempit keduanya apa?
ganti kalian sama kitab saja kok qaf. Al-mutadhayifaini yang bermudhof-mudhofan keduanya. Ganti qafnya ganti fa. Terusnya apa itu? Apa no? Yu'lamu anal kunyata majmul ismaini al mutadhayifaini. Laman gitu. Ya. Lu apa no? Begitu juga. Ini masa li umman. Lama gitu. Memang gak ada nunnya. Lama ba'dal ummi wal abi. Lama gitu kan? Ba'dal ummi enggak ada itu lama. Ba'dal ummi salafat wal abi dan ab. Summa la farqa, kemudian tidak ada perbedaan itu maujud baina kaunil makni biha, antara yang dikunyai, makniyun itu yang dari lafaz yang dari dalam nama kunyah, al makniyu yang dikunyai apabila dengan alaman saksian, itu alam saksi. Ka Abi Bakrin, seperti Abi Bakar ibni Abi Kuhafata, yaitu putranya Abi Kuhafah radhiyallahu an. Wa Ummi Kulsum, dan Ummi Kulsum binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lafat kulsum minal kalsami, terambil dari lafat minal kalsamati, dari lafat kalsamah. Wahia, dan bermula maknanya kalsama itu istima'u lahmil wajhi, kumpulnya daging wajah. Nah, alam kunyah bisa terambil dari alam saksi seperti Abu Bakar dan Ummi Kulsum, au jinsian, atau dari alam jenis Ka'abil Hasini, seperti alam Abil Hasin. Li Sa'labi, alam untuk Sa'lab, kan tadi udah dibahas. Apa? Musanggarangan kan? Wa Abil Hars, dan nama Abil Hars. Lil Asadi, bagi Asad. Apa? Macan. Wa Umi Iryatin, dan Umi Iryat. Bikasril ain wa sukunir ro, Iryatin. Wa fathil ya. Ntar lu baca Arid lagi. Wa Umi Arid, dan emaknya Arid. Emaknya Arid, berarti bapaknya Golok. Gitu. Ummu Iryat. Lil akrobi, untuk kala jengking. Wa Abu Khadirin lil Bahri, dan nama Abu Khadir lil Bahri, untuk laut. Lihat apa itu? Lihadratihi, untuk apa no? Ya hadronya Abil Hadr. Wa yuqalu lahu Abu Khalid lituli muksihi, dan diucapkan lahu bagi Abu Khadir, ya Nabi Khidir itu kali ya. Apa Abu Khalid? Nama gelarnya, nama bukan Abu Khadir aja, tapi juga Abu Khalid. Kenapa? Khalid itu kan kekal. Alasannya lituli muksihi, karena lamanya hidupnya Abu Khalid. Wa Abu Thalib, dan Abu Thalib lil khison, untuk kuda. Wa Abu Ziyad lil khimar. Abu Ziyad juga nama juga, kunyah juga lil khimar. Wa Abul Mukhtar, dan Abul Mukhtar lil bagli, untuk begol, keledai. Wa Abu Sofwan, dan Abu Sofwan juga lil jamal, untuk unta. Wa Ummu Jabir, dan Ummu Jabir lil Harisah.
Nah, lihat di kamus. Enggak tahu saya. Saya kan belum mutola'ah. Ya kan? Wa ghairi dzalika, dan selain nama-nama itu semua tadi, Abul Khadir, Abu Khalid, Abu Thalib, Abu Ziyad dan lain sebagainya, minal kuna, nyatanya dari kunyah wal muk, udah titik. Udah segitu juru dah. Wal muqtadha litakniyati. Nah, ini jelasin. Perhatikan. Yang kedua, alam, tapi namanya alam kunyah. Yaitu ma sudirat bi abin wa ummin. Udah gampangannya itulah. Nama tapi yang diawali dengan lafaz abin atau ummin. Contohnya Abu Bakrin atau Abi Bakrin, terserah. Termasuk Ummu Kulsum. Ummu Kulsum kan putrinya Nabi malah. Iya kan? Nah, itu tadi selain putri Nabi juga nama untuk, oh ya intinya begitulah. Kunyah itu. Jelas ya? Tadi banyak dalam penjelasan kitab nama-nama siapa yang digelari dengan Abu dan Ummu tadi. Simpelnya itu, gitu loh. Lah iyalah kalau bisa disembelin kenapa harus panjang-panjang? Lah iya kan? Kan intinya lu mutola'ah deres itu baru alim. Wal muqtadha lil kunyati, sampai lakob itulah kalau bisa lah. Wal muqtadha, dan bermula sasaran yang ditetapkan hukum. Litakniyati, untuk buat alam kunyah, umurun, itu beberapa perkara. Maksudnya ketetapan hukum kaitannya untuk membuat alam kunyah itu ada beberapa hal. Al-awalu, bermula yang pertama, al-ikhbaru, itu mengkhabarkan an-nafsin, tentang seseorang. Ka Abi Thalib, seperti Abi Thalib. Apa itu? Kuna, itu dikunyai siapa Abu Thalib, bibnihi, dengan putranya Abi Thalib, Thalibin, yaitu Thalib. Jadi Abu Thalib itu kan berarti bapaknya Thalib. Ngerti maksudnya? Nah, nama aslinya kan bukan Abu Thalib. Nah, ini perlu dilacak, ini nama aslinya Abu Thalib. Jelas maksudnya? Thalib itu kan nama anaknya. Itu namanya Thalib. Bapaknya kan Abu Thalib. Jadi kan nama aslinya kan bukan Abu Thalib. Cuman yang terkenal, kita kenal beliau adalah pamannya Nabi, itu kan Abu Thalib. Ini perlu seperti Abu Hafsin. Itu kan gelarnya Sayyidina Umar. Nama aslinya kan Umar. Nah, gitu loh. Cuman kalau itu kan sangat familiar, terkenal. Nah, kalau Abu Thalib kan kita kenalnya memang Abu Thalib, nama aslinya nggak kenal. Paham maksudnya? Ya pamannya Nabi, iya pamannya Nabi. Tapi Abu itu bapak, Thalib itu Thalib. Ya Thalib, berarti kan bapaknya Thalib. Ngerti maksudnya? Nah, Thalib itu ya anaknya Sayyidina Abu Thalib. Nah, berarti saudaranya Sayyidina Ali lah. Kan Ali bin Abi Thalib. Ngerti kan? Nah, itu yang harus kita paham. Nyambung kan nih? Wa hadza huwal aghlab. Wa hadza, dan bermula ini al-ikhbar an-nafsin, al-aghlab, itu yang paling dominan. Atsani, dan bermula yang kedua, at-tafa'ulu, itu tafa'ul. Tafa'ul pakai hamzah ya. Itu maknanya mengharap ketularan makna. Tulis, maknanya tafa'ul. Mengharap tertular makna positif. Ka Abil Fadli, seperti gelar Abil Fadli. Liman, bagi orang, yarju, yang mengharap, siapa man, waladan, pada anak, jami'an, yang mengumpulkan, yang melakukan gampangannya,
lil fadhaili terhadap keutamaan-keutamaan. Kan anak yang dablek mulu kan ada, disuruh tidur enggak mau, giliran ngaji ngantuk, ada apa enggak? Itu udah mulai, ya enggak? Si Abu Naum, ya kan? Si Abdul, nah udah di center aja si Abdul Butun. Udah banyak gelar, Abdul Butun, ngantuan Abun Naum. Abu itu bapak, Naum tidur. Lah itu kan gelar untuk nak Mas Aal yang kerjaannya molor mulu kalau ngaji. Siang disuruh tidur bercanda. Loh, tadi siang saya omelin apa enggak? Kan lu pada denger kan? Siang tidur, cengengesan, bercanda melulu. Kalau malam ngantuk. Alah udah beli es lagi ntar. Kan duit banyak. Ya kan? Biar sempurna batuknya. Lah bodoh amat. Ya kan? Nyambung ini. Abil Fadli. Kalau yang pertama Abu Thalib kan al-ikhbar an-nafsin. Memberi kabar tentang seseorang. Ngerti kan? Nah di sini tafaul warroja. Fungsinya. Kenapa bisa bikin itu? Nah, orang itu berharap mempunyai anak itu soleh, solehah. Kalau laki-laki ya mau deres, mau baca Quran, mau sholat tahajud, mau sholat duha. Itu kan waladan jami'an lil fadha'il. Dengerin Alia, jangan dibangunin sahur aja marah-marah. No dia no. Apa? Lah iya kan? Al juga sama nggak kalau gitu? Nggak jauh beda. Lah iya kan? Lah iya. Al bangun sahur, oh. Melek dia. Kenapa? Judulnya makan. Lu mendingan tahu lu. Lah iya kan? Bangun sholat, oh pasti susah. Ya, sahur, oh makan, udah langsung jerantal dia. Ya, apaan? Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisu dan bermula yang ketiga, al-ima'u itu memberi isyaroh. Ama itu sama dengan asyaro. Memberi isyarat ila ziddi pada makna sebaliknya. Ila ziddi pada makna sebaliknya. Ka Abi Yahya, seperti gelar Abi Yahya. Lima lakil mauti, gelar bagi malaikat kematian. Malaikat kematian siapa? Israel. Itu kan selawat emak itu. Emak-emak kalau ngaji, kalau selawatan, ya enggak? Sholatu, oh salam, yang datang lama. Ya enggak? Kencengan dikit. Selawatannya apa? Wa asghili dzalimin bi dzalimin. Ya. Masih jarang yang datang. Emak-emak kalau udah dongkol, wah itu selawatannya serem. Bila Israel datang memanggil seluruh bubu pada menggigil, ya kan? Wah itu mama yang dipanggil benar susah. Nyambung itu. Nah, gelarnya malaikat Israel itu Abi Yahya, bapak kehidupan. Tapi kebalikannya, Didun. Ngerti maksudnya? Tuh. Warobe, bermula yang keempat, itu istiharus saksi. Kesohornya seseorang bikhaslatin dengan satu perkara. Fayukna maka beri kunyah apa biha dengan khoslah tadi. Imma bisa babit disofihi, ada kalanya sebab persifatannya sakhs, awin tisabihi atau terbangsanya sakhs ilaiha kepada khoslah, biwasihin dengan cara qoribin yang dekat, au ba'idin atau yang jauh. Ka'abil wafa, seperti nama gelar kunyah Abil Wafa. Liman bagi orang, ismu yang bermula namanya man itu Ibrahim. Ada orang namanya Ibrahim. Kalau ada orang namanya ini Ibrahim, mana nggak ngaji? Baim ini loh. Baim itu kan namanya Ibrahim. Nggak ngaji kan? Ngomong apa katanya libur? Jelas. Itu Nabi Ibrahim itu gelarnya
abil wafa wa abil dzabih, dan bapak nyembelih, bapak yang disembelih. Liman bagi orang ismu yang bermula namanya man itu Ismail. Itu gelar, ada orang namanya Ismail, gelarnya abil dzabih. Dzabih bimana madbuh, kan orang yang disembelih, gitu kan? Au Ishak, atau namanya Ishak. Wa min hadzal qabili, dan dari ini kelompok, dari ini golongan, ghalibu kunal hayawani, bermula normalnya nama atau kunyah hewan. Wahia, dan bermula kunal hayawan, a'lamu jinsin, itu nama-nama jenis. Wa minal kunyati, dan itu saya rasa jelas ya, kan gampang kan, nggak saya iniin, nggak saya tulis papan tulis. Wa minal kunyati, dan itu termasuk alam kunyah, aidun hali juga, kama sebagaimana keterangan kola yang berpendapat siapa Ar-Ridho dan Imam Ar-Ridho, wal Fakhru Ar-Razi, dan imam itu namanya Al-Fakhru itu Fakhruddin, ngerti? Jadi alnya itu merupakan pengganti jadi mudhof ilaih. Al-Fakhru ay Fakhruddin Ar-Razi. Berkatanya ma sudira bibnin awibnatin. Ma bermula nama, kan wa minal kunyati. Ma itu wa minal kunyah, di antara alam kunyah juga, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ar-Ridho dan Imam Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ngerti? Ma bermula nama, sudiro yang diawali apa ma, bibnin dengan lafadz ibnun, anak laki-laki, awibnatin atau anak perempuan, kabni da'yatin seperti nama ibnu da'yah, lil ghurab untuk makna gagak, wabni jala dan nama ibnu jala. Liman bagi orang karena yang ada apa amru urusannya man itu mungkasifan terbuka. Ibnu anak jala, jala itu kan jelas, ngerti kan? Jalion itu loh, ngerti kan? Nah, orang yang urusannya gampang terbuka, nggak tertutup, itu maksudnya ibnu jala. Liman kana amruhu mungkasifan, dia terbuka, nggak tertutup. Maka jala itu kan jalanya jelu jalaan itu loh. Maknanya apa? Pertelo atau jelas kan? Oh. Wabnu labun dan ibnu labun, wabnu awa dan ibnu awa, wabnu arus, wabintul ardi dan bintul ardi itu nama-nama kunyah itu. Kalau diterjemahin bebas kan, binti itu kan anak perempuan, al-ardi apa? Anak bumi itu apa maksudnya? Lil khusoti, bagi kerikil-kerikil itu bintul ardi, ngerti? Kan kerikil kan? Lah, wabnatul jamal dan anak perempuannya unta. Li sokhroti gelar untuk batu besar, sokhroh. Oh. Kalau bintul ardi kan tadi kerikil, kalau ibnul jamal itu untuk batu nyambung. Lah sembarangan, lengkap lah. Wa bintu mahot dan bintu mahot, itu anaknya unta. Mahot itu kan unta yang umur 4 tahun. Bintu mahot. Qala al-Fakhrur Razi, berpendapat siapa Imam Fakhruddin Ar-Razi, wal musaddaru bibnin awibnatin, dan bermula alam kunyah yang keluar. Musaddar itu kan masdar ya, sudirot tadi itu. Wal musaddaru dan bermula alam kunyah yang keluar bibnin wabnatin dengan lafadz ibnun dan ibnatun, itu yahtassu terkhusus bi alamil jinsi dengan alam jenis. Kal amsilatil madhkurati, seperti contoh-contoh yang telah disebutkan. Wakila dan dikatakan la yahtassu bidzalika,
tidak tertentu dengan itu semua. Faminha, maka itu diantara alam kunyah Ibnu Umar, bermula Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, dan Imam Ibnu Abbas. Wakila, dan dikatakan apa yang kila, laisa bikunyatin aslan. Nah, ada yang mengatakan Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu bukan termasuk kunyah. Kan beda pendapat, wajar. Qala, berpendapat siapa? Ar-Ridho, Imam Ar-Ridho, wal kunyatu la ya'dhumu al-makniyu biha waradahu ad-Damamini. Wal kunyatu, dan bermula alam kunyah, la yu'adzimu, itu tidak menjadi agung apa al-makniyu biha, yang dikunyai biha dengan kunyah. Waradda, dan menentang hu pada ini pendapat siapa? Ad-Damamini, ini Imam Ad-Damamini. Udah titik dah. Udah itu apa namanya, bukan plus minusnya ya, keterangan yang panjang lebar lah kaitannya alam kunyah. Intinya secara umum yang tidak ada perselisihan itu masudirat bi abin wa umin. Adapun maksudnya apa? Lafaz yang diawali dengan abun dan umun. Kalau diawali dengan selain abun dan umun seperti ibnun dan ibnatun, ada yang mengatakan itu alam kunyah, tapi ada juga yang nentang. Kan gitu tadi. Nah, udah besok sore walakobu, tinggal satu lagi nih. Kan alam asma udah. Kemudian alam lakob udah. Nah, tinggal yang terakhir adalah alam lakob. Nah, besok dah. Nah, udah sejam kan? No? Lah panas jam mah. Banyak juga ini. Masih banyak ini. Alam itu jangan kalian pikir sederhana, lah panjang. Sampai halaman berapa itu? 55 ya. Itu masih lakob itu. 55 itu halaman sampai 3 baris dari atas itu. Nah, nanti ada alam. Maka penting ya. Nih, ini kalau ini nggak usah dihapus dah. Nggak usah dihapus dulu dah. Saya mandang alamnya itu. Jadi ada alam, saya ulangi, perhatikan. Ada alam saksi, ada alam jinsi, ya kan? Kan udah jelas itu. Yang kedua, pembahasannya ada alam asma, alam kunyah, dan alam lakob. Lah besok itu halaman 54 itu wayang kosimu aidon, ya, ila mufradin wa murakabin. Nama, ada nama mufrad tunggal. Nama Muhammad itu mufrad. Abdurrahman itu murakab. Murakab idhofi ke, murakab isnadi ke, murakab masdi. Yang kemarin isim ghairi munsharif ada masdi. Ngerti maksudnya? Nah, jadi tarkib macam-macam, tapi dibuat nama. Ada nama dari koma zaitun, tapi nama. Itu namanya tarkib isnadi. Karena menyandarkan koma kepada zaid, nyambung. Nah, maka halaman 54, maka ini jangan dihapus. Nanti biar penjelasannya enak. Tapi masih banyak ya. Tapi nggak apa-apa dah. Oke, jam 10:30. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.